Sudah kelihatan ya? Sistem penerusan daya. Halo? Cek, 1, 2. Nggih, sudah kelihatan nggih? Oke. Bismillah, kita mulai yang sistem penerusan daya. Sistem penerusan daya seperti namanya, dia meneruskan daya dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Sebetulnya ada macamnya ya, ada yang mekanik, ada yang hidrolik. Tapi yang kita bahas di sini yang mekanik saja. Nah, ini kalau yang ini kan saya mengikuti slide-nya Pak Birowo. Masih terkait motor bakar. Jadinya merumuskan daya mekanis yang dihasilkan oleh motor bakar untuk menggerakkan alat mesin. Jadi betul sih, motor. Jadi ada sistem, misalnya motor bakar. Nah, dia perlu mentransmisikan daya dari motor gerakan piston menjadi gerakan roda. Nah, di sana ada semacam transmisi daya. Jadi dayanya itu dipindahkan gitu. Energi mekaniknya itu dipindahkan dari motor bakar ke kemana? Ke roda. Tentu coba kita ingat fisika kembali. Apa itu daya? Daya adalah W per delta T. Atau W ini sebetulnya kan usaha atau kerja. Kerja itu kalau kita ingat kembali fisika adalah suatu perubahan energi di suatu sistem. Jadi awalnya rodanya diem, kecepatannya 0 menjadi bergerak. Maka kita memberikan semacam energi ke dia. Jadi ada perubahan energi ke dia. Jadi kita yang membuat dia bergerak itu adalah kita. Misalnya kita mendorong roda tersebut, maka kita memberikan kerja atau usaha ke sistem tersebut. Bentuknya apa? Jadi kalau misalnya teorema kerja energi di fisika dasar, itu namanya teorema kerja energi. Ada bentuk pertama, kita bisa mengidentifikasi kerja kita melalui perbedaan energi kinetik. Jadi ada energi kinetik yang berubah di sana. Yang awalnya dia diam menjadi bergerak. Nah, ada energi kinetik jelas itu, pasti karena dia diam lalu menjadi bergerak, maka terjadi perubahan energi kinetik di sana. Atau simpelnya energi yang tertransfer gitu. Setiap satu satuan waktu. Atau energi sesaat bisa dituliskan seperti ini. Jadi daya adalah ini ya. Perlu diingat, biasanya satuannya adalah watt. Nah, kalau energi joule atau joule per second. Oke, kita teruskan. Penerusan daya ada macam-macamnya. Ada penerusan daya langsung, puli, dan sabuk puli, dan seterusnya. Oke, kita baca. Selanjutnya, transmisi daya langsung menggunakan poros atau astran merupakan transmisi yang paling sederhana. Jadi ini misalnya motor, misalnya ada poros gini, maka langsung aja tempel semacam roda di sini. Nah, ini satu poros kan. Nah, ini penerusan daya langsung. Jadi dari motor, entah motor listrik, entah motor bakar, pokoknya suatu penggerak ke roda. Satu poros, satu sumbu, bergeraknya bersama. Kecepatan angularnya sama, kecepatan sudutnya sama, kecepatan besar torsi juga sama. Persis. Ingat, power kalau misalnya di gerak rotasi, dia direpresentasikan seperti ini. To omega. Jadi ini adalah torsi, ini adalah angular velocity. Biasanya radian ya. Radius per menit. Jadi 2 pm pf. Atau biasanya RPM lah gampangannya ya. Yang sering kita ingat. Revolusi per menit. Nanti ini bukan satuan SI, satuan unit, satuan internasional standar yang standar.
maka nanti diubah menjadi, ini kan 1 revolusi per menit, nanti diubah dulu. Biasanya tapi yang sering dipakai di lapangan adalah RPM dan lebih kebayang. 1 menit ada berapa kali putaran gitu. Ya gampangannya kalau misalnya kita ada alat mengukur berapa kecepatannya, kita bisa pakai slot tip, kita tempel terus kita putar mesinnya. Selama 1 menit kita hitung pakai stopwatch, kita stop. Nah, nanti berapa slot tipnya itu sudah melingkar berapa kali ya. Itu gampangannya paling ukurnya ya, itu RPM. Lalu yang lainnya adalah torsi, ini kekuatan powernya gitu. Jadi power pasti terbagi menjadi ini. Jadi misalnya torsinya semakin besar, pasti dia semakin lambat. Tergantung bebannya ya. Kita pengennya, dan ke sistemnya, ada beberapa sistem yang pengennya dia tuh torsi. Karena misalnya ada pemotong ya, pemotong, mesin potong, memotong bawang, misalnya, maka kita maunya torsi, bukan angular velocity. Kalau untuk pengupas bawang maunya angular velocity, kita maunya kecepatan. Tapi torsi harus cukup, karena kalau terlalu cepat bawangnya nempel misalnya. Seperti itu. Tergantung sistemnya juga. Oke. Nah, masalahnya di kehidupan sehari-hari, misalnya kita install mesinnya, kadang itu kan gini ya bentuknya. Motornya itu ada di bawah gitu. Karena masalah ruang. Terus yang ingin kita gerakkan ada di atas. Maka perlu ada suatu transmisi daya antara motor supaya sampai sini. Ini misalnya ini yang harus berputar gitu. Maka apa yang perlu dilakukan? Maka dibuatlah puli. Jadi puli di sini dipasang puli, terus ada belt gitu. Ada puli dipasang, terus ada belt. Yang sering dipakai adalah sabuk V seperti ini karena bentuknya memang V, ketutupan ya. Nah, bentuknya V kayak gini. Yang murah, sering mudah ditemui di pasaran. Yang murah dan mudah ditemui di pasaran. Nah, ini bentuk V yang sering dipakai. Selanjutnya adalah ini ya. Ini saya ngambil dari mata kuliahnya IPB, yang di IPB, tapi kelihatannya untuk S1 bukan untuk D3. Tapi tidak apa. Nah, ini misalnya, jadi ketika milih puli, perhatikan ini ya, grafiknya ini. Jadi daya yang pengen ditransmisikan berapa gitu. Daya yang ingin ditransmisikan berapa. Jadi ingat kalau misalnya kita ada sistem putar kayak gitu, sebetulnya yang paling penting itu tidak hanya kecepatannya, tapi dayanya yang paling penting gitu. Daya dari motornya berapa. Kecepatan dan torsi itu adalah hasil sebab akibat. Tapi daya ini biasanya tetap. Daya suatu motor itu tetap. Nah, kalau misalnya diesel engine atau gasoline engine, yang kita atur sebetulnya adalah ini, supply fuelnya. Fuelnya semakin sedikit, misalnya kita puter kan itu ada untuk ngegas, kita puter itu yang ngatur, itu akan mengatur supply bahan bakar ke sistem atau ke engine. Nanti daya di motor tetap. Misalnya bebannya di motor itu semakin banyak orangnya, maka motor akan semakin pelan gitu. Jadi sebetulnya untuk daya ini, sekali lagi untuk daya, ini konsep daya ya. Kalau di gerakan translasi kan ini. Tapi kalau di gerakan rotasi dia ini. Ini adalah force, ini adalah velocity. Ini adalah torsi, ini adalah RPM atau angular velocity. Nah, ini kalau Anda ingin membayangkannya, bisa Anda bayangkan ketika naik motor.
misalnya Anda sendiri dengan boncengan satu keluarga misalnya, maka tarikannya jadi lebih dalam karena perlu daya yang lebih banyak gitu. Misalnya tarikannya sama. Nah, tarikan itu merepresentasikan gaya. Gaya apa? Daya yang kita berikan ke engine. Berat satu keluarga dibanding kita sendirian itu adalah F atau gaya. Mg nanti ada mu karena itu mungkin terkait dengan gaya gesek juga. Terus V kecepatan. Jadi dengan tarikan yang dalamnya sama di gas sepeda motor itu, maka kalau kita sendirian itu akan lebih cepat daripada bareng satu keluarga gitu. Nah, itu terkait daya ya. Daya itu pasti ada force, ada velocity. Gitu. Jadi ini kalau misalnya untuk sistem penerusan daya, untuk sistem rotasi ini. Oke, kita kembali ke bahasan. Ini berbagai bentuk transmission system. Nah, ini tadi sudah dibahas. Ini bentuk beltnya ya. Kayak gini. Nah, ini langsung. Ini langsung yang transmisi langsung. Lalu ini contoh-contoh yang lain. Lebih diperumit dan mungkin ada yang untuk mengubah arahnya karena mungkin masalah desain atau apa, tapi daya yang dihantarkan sama. Kalau misalnya kayak gini ya, rumit kayak gini, biasanya itu sumbernya cuma satu. Kalau dua rusak nanti. Jadi motornya mungkin terkoneksi pada salah satu. Tidak mungkin di semuanya itu ada dua, itu nggak mungkin ada dua motor. Sumber energinya biasanya ada satu biasanya. Yang lainnya beban. Yang lainnya di drive. Pendrive-nya adalah satu aja dari sekian banyak ini ya. Walau merumit kayak gini ya. Oke, ini contoh diameter. Contoh untuk yang pakai puli. Jadi ini dikoneksikan, ini ada diameter 1, diameter 2. Nah, misalnya pakai feedback nanti bentuknya kayak gini. Nah, seperti ini. Ini perumusannya. Kalau kita perhatikan ini kan diameter. Oh, ramai sekali. Ini diameter, ini adalah angular velocity. Kalau kita lihat transmisi dayanya seperti ini, transmisi dayanya, prosesnya. P1 sama dengan P2. Nanti T1 sama dengan omega 1, T2 sama dengan omega 2. Jadi misalnya kelihatannya nanti ada soal yang terkait kayak gini, sudah saya letakkan. Misalnya sudah diketahui motornya powernya berapa gitu. Terus kita pengennya di sasarannya pengennya RPM berapa. Nah, nanti tentukan saja torsinya berapa. Sebetulnya cara lainnya untuk bisa dapatkan rumus ini sebetulnya seperti ini. Itu kan sebetulnya angular velocity ya. V1 sama dengan V2. V1 kali V2. V1 kalau Anda ingat adalah omega kali R. Omega 1 kali R1, omega 2 kali R2. Nah, omega 1 apa omega 1? Omega 1 adalah RPM, angular velocity. R1 adalah jari-jari. Tapi ini kok jadi D? Nah, sebetulnya kan Anda mudah saja. Bisa seperti ini. Kedua ruas dikali 2. Nah, kedua ruas dikali 2. Jadi komutatif kan 2R1 W2 2R2. Nah, ini adalah diameter. Nah, kita dapat rumus ini ya. Oke, selanjutnya. Ini contoh soal, silahkan pelajari. Nah, ini misalnya ada elektrik motor. Elektrik motornya punya kecepatannya sekian gitu. Nah, kita pengen mentransmisi dayanya ke
ke pengipas, ke kipas. Pengennya berapa? 500 rpm misalnya. Nah, bisa dengan puli yang pada kenyataannya nanti akan sering kita inginnya rpm-nya berapa sih untuk pompa, rpm-nya untuk kipas berapa. Seperti itu. Nah, ini sistem penerusan daya dengan roda gigi, cakra dan rantai. Oke, di mana? Oke, di sana. Hilang. Bentar. Ya, ini kelebihannya transmisi tanpa slip ya karena rantai ya. Nah, ini biasanya kalau mungkin yang sudah pernah melalui masa menggunakan motor yang rantai dan motor yang matic, ini sudah kebayang bahwa rantai ini ada suaranya, getarannya tinggi, dan perlu sering perawatan, perlu sering-sering kasih oli. Lalu ya ini tambahan yang mungkin tidak kita ketahui di kehidupan sehari-hari. Dan ini kalau ini kelebihannya ya, kelebihannya dari rantai. Daya besar karena ada geriginya, jadi tidak ada slip. Kalau yang tadi, misalnya bebannya terlalu besar, mungkin yang muter hanya beltnya aja atau sabuknya aja. Karena nggak kuat, jadi dia seperti geser gitu. Terjadi slip. Jarak poros menengah antara belt dan gear, oke. Mungkin tidak terlalu, jadi tidak perlu langsung, tapi bisa agak diberi jarak. Nah, ini adalah cara perhitungannya dengan cara jumlah gigi. Jadi kalau tadi diameter, kalau di sini adalah jumlah gigi. Bagaimana cara desainnya? Seperti ini. Oh ya, untuk PTO itu seperti apa traktor PTO atau power take off? Seperti ini. Jadi dia ngambil tenaga dari diesel engine di dalamnya untuk muter alat yang lain. Contohnya untuk untuk ngebor seperti ini, drilling atau mungkin pompa atau apa. Kalau di kasus di sini adalah pompa hidrolik. Nah, ini hitung ya, nanti coba dihitung. Pada pompa kita tentukan 18 gigi, maka pada diesel engine berapa? Apakah 18 gigi ini tepat atau tidak gitu. Oke. Selanjutnya sistem penerusan daya gear dan gear. Nah, ini sebetulnya sama seperti ini. Jumlah gigi sebetulnya sebanding nanti dengan diameter ya. Diameter dan jumlah gigi itu sebetulnya sama. Sebetulnya ini tergantung gearnya ya. Gearnya seperti apa? Misalnya gearnya seperti ini. Seperti ini. Jadi nanti gear yang satu muternya ke sana, yang satunya muter ke sini, maka bisa pakai ini. Geriginya berapa? Punya gigi berapa? Karena gigi merepresentasikan diameter lah, kurang lebih. Ini angular velocity-nya sama. Tangensial, kecepatan tangensialnya sama. Maka yang berbeda adalah angular velocity-nya. Di sini kecepatan sudutnya itu lebih kecil daripada yang sini ya. Atau salah? Ya, benar. Tapi kalau soalnya ada sistem, jadi teringat soalnya, baru teringat. Ada sistem pemotong yang kayak gini. Ini pesonya. Terus yang terkait dengan motornya di sini gitu. Kemarin sempat jumpa. Jadi di sini ada motor. Nah, kayak gini gimana? Jadi torsinya di sini berapa? Nah, nanti bisa dihitung sendiri. Tapi intinya kalau kayak gini ya, kayak gini namanya kecepatan atau torsi sudut itu. Kecepatan sudutnya itu untuk semuanya sama. Kecepatan sudut di sini, di sini, di
di sini sama. Begitu juga torsinya. Namanya torsi, ya mau jari berapapun, torsinya sama gitu. Nah, force-nya, misalnya pas motongnya nanti di sini berapa, force-nya, nah itu baru harus dikali ya. Itu kan sama dengan F kali jari-jari. Nah, gaya potongnya berapa? Atau per R. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini cara mengubah arah putaran. Jadi, gini ya. Input putarannya adalah clockwise atau searah jarum jam. Output putarannya adalah counter clockwise. Misalnya inputnya ini, maka outputnya adalah ini. Ini adalah di motornya, ini adalah di device yang ingin kita putar. Atau bisa dengan gini. Nah, outputnya nanti di sini. Counter clockwise. Atau misalnya dengan gear kayak gini aja. Langsung gitu, langsung berlawanan arah. Ah, ini torsi. Tadi sudah saya ceritakan bahwa power adalah ini ya. Nah, misal diketahui motor berdaya 600 watt, ini 600 watt. Diketahui mempunyai putaran 650 rpm. Nah, ini adalah P adalah 600 watt. P sama dengan to kali N. Ini power motor, to motor, N motor. N-nya sudah tahu. N-nya sudah tahu 650 maksud saya. 650 rpm nanti diubah dulu menjadi satuan SI. Powernya sudah tahu 600 watt, nanti ketahuan torsinya. Nah, pengen diputar ke pompa. Nah, nanti misalnya sudah kita pasang transmisi daya dan pompanya, entah nanti gear, entah apa, ini kita tidak ngomongin device-nya, tapi kita ngomongin tentang dayanya, satuan operasinya seperti apa. Pokoknya nanti demikian rupa sehingga pompanya muternya 500 rpm, maka torsinya berapa? Nah, maka pakai rumus ini aja. Nah, bisa. Nah, ini adalah cara kerja kopling. Nah, Anda bisa amati sendiri. Nah, nanti ini cara kerja kopling di engine. Jadi besar gearnya berubah-ubah ya di sini kalau kita lihat. Tergantung pas netral ya tidak nyambung kemana-mana. Nah, pas balik ada semacam mekanisme untuk counter clockwise. Jadi berlawanan putaran, arah putarannya jadi berlawanan. Misalnya gigi 1, maka kita harus ingat P sama dengan to kali N ya. Nah, kalau gigi 1 kita mencari force yang besar, bukan kecepatan. Nah, pas kecepatan tinggi, force-nya tidak perlu terlalu besar. Maka nanti sedemikian rupa sehingga dipasang di gear, suatu gear yang tertentu supaya kecepatan, mengunggulkan kecepatan. Padahal dayanya sama. Oke. Sekian untuk materi yang ini, yang penerusan daya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebentar, lanjut lagi. Ini belum selesai.